Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan apa yang dikehendaki oleh seluruh Bapak Ibu honorer menjelang akhir tahun 2023 dan mungkin menuju tahun 2024 ke depan. Tentunya para honorer di sini yang ingin diangkat menjadi aparatur sipil negara menginginkan kiranya ada keputusan pemerintah terkait dengan nasib honorer menjelang akhir periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Di sini disampaikan bahwa akhir masa jabatan Jokowi berikan kado terindah untuk tenaga honorer sebelum penghapusan pada November 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, kira-kira apa kado terindah yang akan diberikan oleh Presiden Jokowi kepada seluruh honorer yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah? Tentunya itu adalah satu hal yang perlu kita ketahui. Dan semoga saja ini adalah merupakan satu kabar gembira untuk seluruh honorer menjelang akhir 2023 tahun ini. Bapak Ibu, mari kita simak bersama dan jangan lupa sebelum masuk pada informasinya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, saran komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Kabar gembira adanya kado terindah dari Presiden Jokowi untuk para tenaga honorer di Indonesia di akhir masa jabatannya. Di tengah gencarnya permasalahan tenaga honorer yang terus bergulir, justru angin segar datang untuk tenaga honorer dari Jokowi sebelum adanya penghapusan di November 2023. Presiden Jokowi memberikan kado istimewa untuk para tenaga honorer dalam Undang-Undang ASN terbaru tahun 2023 yang telah diresmikan pada tanggal 3 Oktober 2023 beberapa waktu yang lalu, di mana Jokowi berjanji tidak akan melakukan PHK massal bagi tenaga honorer. Itu satu catatan penting yang perlu dicamkan oleh seluruh honorer bahwa tidak akan ada PHK massal tenaga honorer. Tidak hanya itu saja, dalam pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru pada tanggal 3 Oktober 2023 yang lalu, penghapusan tenaga honorer yang akan dicanangkan selesai pada tanggal 28 November 2023 tahun ini juga dihapus oleh Presiden Jokowi. Artinya, penghapusan itu tidak diberlakukan oleh Presiden Jokowi. Hal inilah yang membuat tenaga honorer dapat bernafas dengan lega. Pasalnya, mereka akan dipastikan tetap bekerja lantaran tidak terkena PHK massal. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini adalah satu hal yang perlu kita syukuri bahwa memang pemerintah benar-benar bijak dan benar-benar cerdas untuk menanggapi apa yang telah dialami oleh honorer selama ini selama bertahun-tahun. Artinya, pemerintah tetap menghargai dedikasi, kontribusi, pengabdian, dan pengorbanan honorer selama bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, terutama para kategori 2 dan non-kategori yang sudah lama mengabdi, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebut jika revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 adalah payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara di Indonesia. Ini berarti bahwa dengan revisi Undang-Undang ASN yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang ASN, maka
Secara sah juga payung hukum perlindungan honorer itu ada, sehingga dikatakan bahwa Undang-Undang ASN terbaru itu adalah payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga honorer. Prinsip utama tersebut adalah tidak boleh ada PHK massal untuk tenaga honorer. Informasi terkait dengan hal ini Bapak Ibu dikatakan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengubah nasib honorer diangkat jadi P3K dan dapat jaminan khusus dari pemerintah. Jadi ini juga adalah satu hal yang benar-benar membuat para honorer semakin bersemangat dan menunjukkan kualitas kinerja pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini dicanangkan. Ingat Bapak Ibu, lanjutan informasinya, hal ini dicanangkan dan ditegaskan oleh Presiden Jokowi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB. Sehingga tenaga honorer akan ditata dan dipastikan akan aman serta tetap bekerja. Terkait dengan permasalahan tenaga honorer hingga kini, pemerintah masih terus berupaya memberikan solusi dan penanganan yang terbaik. Pengamanan bagi tenaga honorer tersebut tertera dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang terbaru tahun 2023 yang telah diresmikan pada tanggal 3 Oktober 2023 yang lalu, di mana tenaga honorer akan dialihkan statusnya hingga bulan Desember 2024. Satu pertanyaan Bapak Ibu tentang pengalihan status honorer ini. Ini dialihkan kemana? Nah tentunya sebagaimana informasi juga yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa ASN adalah satu impian para honorer. Maka peralihan status honorer ini nantinya menjadi pegawai aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Yang lagi gencar Bapak Ibu yaitu peralihan status honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, dan bagi yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil, tetapi melalui proses dan tahapan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya jangka waktu hingga bulan Desember 2024 tersebut, akan memberikan waktu yang cukup lama untuk menata tenaga honorer di Indonesia. Upaya pengalihan dan penataan tenaga honorer ke zona nyaman akan dialihkan menjadi tenaga P3K atau pemerintah atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan terbaru untuk menangani permasalahan tenaga honorer di Indonesia. Dalam kebijakan-kebijakan terbaru yang dipersiapkan untuk para tenaga honorer adalah pertama, adanya jaminan gaji tetap untuk tenaga honorer yang telah beralih status menjadi P3K. Itu satu kebijakan pertama. Yang kedua, adanya tunjangan untuk tenaga honorer yang telah beralih status menjadi P3K. Selain gaji, maka juga ada jaminan tunjangan. Yang ketiga, dilakukan peninjauan terhadap P3K paruh waktu. Apakah ini nanti diterapkan ataupun tidak? Sampai detik ini dulu belum diterapkan bagaimana itu P3K paruh waktu. Tetapi dilakukan peninjauan. Poin-poin penting di atas akan memberikan ruang bagi tenaga honorer untuk memiliki hak-haknya dan dapat menjadikan semangat untuk lebih baik lagi dalam bekerja. Kebijakan baru dari pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi ini tentu memberikan angin segar bagi tenaga honorer. Demikianlah informasi terkait dengan kado terindah dari Jokowi di akhir masa jabatannya 2024 untuk tenaga honorer di Indonesia. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu, 3 hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita simak. Apa satu jaminan yang disampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan baru yang dipersiapkan untuk para tenaga honorer. Kebijakan terbarunya, pertama, adanya jaminan gaji tetap untuk tenaga honorer yang telah beralih status menjadi P3K. Yang kedua adalah adanya tunjangan untuk tenaga honorer yang telah beralih status menjadi P3K. Dan yang ketiga, dilakukan peninjauan terhadap P3K paruh waktu. Itulah informasi terkini Bapak Ibu yang merupakan satu hal yang dapat membangkitkan semangat Bapak Ibu honorer untuk meraih impiannya menjadi aparatur sipil negara
dengan status P3K di tahun 2023 dan di tahun 2024, paling lama Desember 2024, sebagaimana yang telah dipatok dalam Undang-Undang ASN terbaru 2023. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.